Terima kasih teman-teman sudah hadir di kuliah kita hari ini. Kita akan bahas tentang external assessment ya. Ini biasanya ada di chapter ketiga kalau kita bicara tentang kuliah manajemen strategi. Biasanya analisa eksternal ini duluan dibahas daripada analisa internal. Kenapa? Karena faktornya banyak, beragam dan susah dikendalikan. Namanya juga eksternal gitu kan. Berarti banyak hal yang nggak bisa kita prediksikan, banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan di faktor-faktor eksternal ini. Oke, kita definisikan dulu bahwa si analisis eksternal ini merupakan salah satu proses ya. Kita bicara proses yang fokus sama dua hal ya, identifikasi peluang atau opportunities dan ancaman atau threat yang datang dari luar perusahaan. Artinya ketika kita bicara external assessment ya fokus sama dua hal tadi. Apa aja yang bisa jadi peluang sehingga kita bisa optimalkan atau kita bisa serang peluang itu, atau sesuatu yang jadi ancaman itu harus kita hindari atau kita bisa antisipasi lah supaya si ancaman ini nggak berbahaya bagi kelangsungan perusahaan kita atau bisnis kita. Oke, itu definisinya. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kok suatu bisnis atau perusahaan itu harus melakukan analisis eksternal? Harus, ya, sifatnya harus. Kenapa ya? Salah satunya supaya kita tahu bahwa ada pengaruh di luar kuasa kita yang itu bisa berpengaruh ya sama eksistensi dan operasional kita. Makanya tujuan pertama adalah menentukan dulu nih daftar faktor-faktor apa ya yang harus kita perhatikan dan harus kita tulis, kita list yang itu tadi bisa berpengaruh sama operasional kita. Tujuan pertama itu ngelis dulu, menyadarkan kita dulu sebagai bagian dari perusahaan bahwa ada faktor yang di luar kontrol kita. Namanya faktor eksternal. Kalau udah kita list, baru yang kedua adalah dijadikan dasar bahwa apa-apa aja yang kita jadikan pertimbangan faktor-faktor eksternal ini harus kita jadikan dasar untuk bikin strategi ke depannya. Ya, karena bikin strategi itu nggak bisa ngasal, harus ada formulasi yang tepat. Nah, salah satu tinjauan kita untuk memformulasikan strategi adalah yang namanya external assessment atau external analysis ini. Baru yang ketiga kalau udah dapat, yang pertama faktor-faktornya udah kita identifikasi, terus kita pertimbangkan untuk jadi suatu perencanaan strategi, baru dikerucutkan untuk kita respon. Nah ya, jadi faktor eksternal itu harus kita respon. Karena ingat, faktor eksternal nanti bisa jadi dua, yaitu bisa jadi yang pertama adalah peluang, harus kita respon dengan positif tuh, harus kita optimalkan peluangnya, atau ancaman, dimana ancaman itu mesti kita antisipasi, jangan sampai itu menjadi satu hal yang merugikan kita. Nah itu tujuannya, simple. Terus, nah ada satu parameter ya atau satu hal yang kita harus ingat kalau kita bicara tentang suatu indikator atau suatu faktor yang ada di dalam eksternal maupun internal nanti di chapter berikutnya yang namanya EQCD. Nah, EQCD ini yang pertama adalah actionable. Artinya kalau kita ngeliat faktor-faktor eksternal maupun internal itu harus faktor-faktor yang bisa kita follow up, bisa kita tindak lanjuti tentang strategi yang akan kita lakukan atau respon kita gimana, intinya gitulah ya, actionable. Jadi faktor itu harus bisa kita respon. Yang pertama itu. Yang kedua harus bisa dihitung. Faktor eksternal maupun internal itu harus bisa dihitung, harus kuantitatif. Kalau nggak bisa dihitung, nggak bisa diukur, nggak bisa dimanage, nggak bisa diperbaiki. Yang ketiga harus bisa dibandingkan, komparatif ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan kompetitor, dibandingkan dengan wilayah lain, itu harus bisa dibandingkan. Dan yang terakhir adalah bersifat divisional. Artinya faktor eksternal itu bisa menjadikan kita lebih fokus. Oh, misalkan faktor eksternal itu misalkan katakanlah ledakan populasi Indonesia, katakanlah akan ada bonus demografi. Kalau bonus demografi itu kita respon, untuk marketing apa nih? Untuk divisi marketing bisa ngerespon si ledakan populasi tadi dengan nambahin target penjualan gitu misalkan. Departemen SDM atau divisi SDM bisa ngerespon itu dengan memperluas tenaga kerjanya. Kan banyak orang nih, banyak tenaga kerja yang butuh pekerjaan. Jadi HR bisa nyari pegawai dengan lebih selektif. Nah, terus misalkan tim IT. Oh, berarti harapannya dengan ledakan populasi itu banyak yang belajar IT baru sehingga mereka bisa kita jadikan talent pool, kandidat untuk memperkuat perusahaan kita. Nah, itu kalau EQCD ini kita implement. Jadi kita nggak dapat faktor-faktor yang ngacak gitu. Jadi faktor yang kita list itu nanti harus memenuhi 4 hal ini. Nanti prakteknya kita ada di EVIV-nya ya, prakteknya itu. Oke, ini adalah salah satu contoh di bukunya Fred David bahwa ini ada faktor ya, high quality external factor. Itu contohnya adalah online retail grocery shopping grew from 12% to 16% 2018. Artinya
Ini apakah dia actionable? Ya, karena dia bisa di follow up. Oh, ini ada retail yang bertumbuh ya, jualan retail yang tumbuh dari 12% ke 16% di tahun 2018. Apakah itu actionable? Ya. Ini kita bisa respon dengan apa? Dengan mengoptimalkan jualan kita. Kan orang lagi bertumbuh nih, shoppingnya. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Action apa yang bisa kita lakukan? Ya salah satunya rilis produk baru misalkan, atau distribusi kita ditambah dan seterusnya. Apakah itu kuantitatif? Ya, karena ada angkanya, tumbuh berapa jadi berapa. Lalu apakah itu komparatif? Bisa dibandingkan? Ya, karena itu spesifik di tahun 2018. Ya kan? Nah, apakah itu divisional? Bisa jadi kita makna ini untuk divisi marketing atau divisi yang lain gitu. Nah, ini adalah contoh ya penerapan EQCD ya dalam melihat faktor-faktor yang ada di eksternal maupun internal. Nah, kalau yang ini contohnya eksternal. Nah, yang jelek gimana? Yang low quality external force atau external factor gimana contohnya? Consumers average disposable income increase greatly. Nah, ini cuman ngomongin bahwa ada income ya, ada penghasilan yang meningkat di antara konsumen-konsumen di tahun 2018. Apakah itu actionable? Belum, karena kita nggak ngerti ini berapa nominalnya. Increase greatly. Pokoknya increase-nya gede lah, peningkatannya gede. Nah, terus kalau gede kita mau actionable, mau naikin harga, mau jualan barang berapa, kita belum bisa. Kuantitatif jelas enggak, karena nggak ada nominalnya. Apakah dia komparatif? Enggak juga. Berapa tahun sebelumnya? Dia cuma bilang lebih tinggi aja. Dan yang terakhir, apakah divisional? Belum bisa kita assessment karena ya kembali lagi, ini apakah nominalnya berapa ini perlu kita jadikan konsiderasi untuk menentukan divisi mana yang harus mengoptimalkan faktor ini. Itu contohnya. Oke, lanjut ke 5 kunci ya, atau 5 eksternal faktor yang harus kita bahas di pertemuan ini. Ya, ada 5. Yang pertama, kita bicara tentang economic force ya. Kondisi ekonomi, kondisi daya beli masyarakat, inflasi, ngomongin tentang nilai tukar mata uang, itu tentang economic force. Karena ini ngaruh banget nih untuk suatu bisnis. Apalagi bisnis-bisnis yang global. Ya kan? Bisnis yang itu aslinya dari US katakanlah, dia buka bisnis di Indonesia. Ketika dolar itu naik, dolar itu menguat, rugi loh bisnis dia yang di Indonesia. Dolarnya menguat, dia bikin bisnis di Indonesia dengan transaksi rupiah, rugi dia karena transaksinya rupiah nih di sini nih, padahal dolarnya lagi kenceng-kencengnya, rugi bisnisnya. Nah, makanya itu mesti kita antisipasi nih kayak gitu tuh, karena bisa jadi ancaman ya. Yang kedua adalah sosial, cultural, demographic, dan environment atau singkatannya SCDE gitu ya. Ini digabung jadi satu. Kondisi masyarakat gimana, budaya, termasuk budaya mereka atau behavior mereka dalam berkonsumsi, dalam memilih barang, demografi, berarti mulai dari usia, jenis kelamin, komposisi penduduknya seperti apa, dan lingkungan alamnya seperti apa, itu menjadi kunci ya dalam analisa faktor eksternal yang kedua. Yang ketiga, itu bicara tentang politik, government, and legal. Ini jadiin satu. Karena ini kontrolnya biasanya di pemerintah ya, sama di kondisi-kondisi politik tertentu. Kondisi pemilu sama kondisi nggak pemilu biasanya beda nih. Bisnis-bisnis biasanya beda kondisi, beda ngambil keputusan, beda pertimbangan. Pemerintah yang dipercaya sama masyarakat sama pemerintah yang ya mengandung trust issue ini juga bisa beda keputusan perusahaan. Nah, ngaruh ke legalnya juga. Kepastian hukum ini juga bakal ngaruh sama kondisi perusahaan. Ini faktor eksternal nih, nggak bisa kita kontrol nih. Yang keempat ada teknologi. Nah, banyak banget nih ya di luar sana yang terpengaruh dengan perkembangan teknologi, mau itu AI, mau itu alat, mau itu internet. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan perusahaan untuk ngerespon. Dan yang terakhir ada yang namanya competitive force, bahwa perusahaan kita kan nggak sendirian. Perusahaan kita itu pasti ada kompetitor, ada yang pengen kayak kita. Kalaupun nggak ada kompetitor, ada alternatif biasanya. Misalkan di satu tempat kita jadi satu-satunya perusahaan yang jualan kopi gitu misalkan. Di satu tempat, di satu provinsi, kita satu-satunya perusahaan yang jualan kopi. Kayak nggak ada kompetitornya. Tapi selagi di sebelah ada yang jualan milk tea, sebelah lain ada yang jualan teh, jualan minuman lain, itu kan alternatif tuh. Orang nggak ngopi di tempat kita, nggak ada kompetitor kopi yang lain, tapi ada alternatif minuman-minuman yang lain. Atau bahkan mereka nggak minum deh. Mereka beli jelly lah misalkan, itu alternatif juga dia. Atau soda lah misalkan. Nah, sehingga si competitive force ini harus kita lihat dan kita perhatikan untuk mengambil langkah. 5 ini ya. Kita bisa masuk ke yang namanya 5 forces porter. Nah, ini
dibuat kerangka berpikirnya oleh Michael Porter untuk membantu kita menjawab what, ya, menjawab pertanyaan apa. Apa nih industri yang menarik untuk kita masuki? Apa industri yang atraktif? Nah, makanya si Michael Porter bilang ini adalah tools untuk menilai the attractiveness of the industry. Bahwa industri yang menarik adalah industri yang bla 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 bla. Dilihat dari 5 parameter ini. Yang pertama, kalau saya sih lebih suka ngelihat dari bargaining power of buyer-nya dulu. Ya, kalau misalkan suatu bisnis itu daya tawar ya atau bargaining power of buyer-nya itu tuh besar, konsumen bisa seenaknya sendiri buat dia melakukan negosiasi, nawar, request, ya, pokoknya si penjual tertekan, itu bisnisnya nggak menarik sih. Karena ya tadi si konsumen terlalu banyak request. Kita yang pengusahanya yang repot harus milih-milih mana request yang oke, mana yang enggak. Yang pertama itu kalau saya ya. Yang kedua itu suppliernya, bargaining power of suppliernya. Kita lihat dari POV pemasoknya. Ada nggak nih yang masokin barang bahan baku kita? Ada dong pastinya. Kalau ada jumlahnya banyak apa dikit? Kalau cuma dikit bahaya. Apalagi pemasoknya cuma satu, bahaya. Besok pagi dia bangkrut, kita nggak bisa dapat bahan baku. Ya, jadi harus ada yang namanya bargaining power of supplier yang relatif kecil. Makin kecil justru makin bagus. Karena mereka nggak punya kekuatan ya untuk bisa menekan kita. Kita yang punya kekuatan untuk menekan dia. Itu enak tuh. Nah, yang ketiga ya, itu bisa kita lihat dari trade of new entrance. Jadi, apakah bisnis kita itu gampang ditiru? Apakah industri itu tuh gampang dimasuki sama perusahaan-perusahaan lain apa enggak? Makin mudah dimasuki, makin nggak menarik. Gitu. Kenapa? Karena bakal banyak kompetitor yang dengan mudahnya masuk ke bidang itu. Kuliner itu trade of new entrance-nya kecil banget. Gitu kan. Bargaining power of entrance-nya kecil, ya. Cara dia untuk masuk mudah. Gitu. Jadi ancamannya gede banget. Ancaman pendatang barunya gede. Tapi barrier to entry-nya rendah. Hambatan masuknya rendah karena jualan kuliner. Ya kan, orang bisa masak dikit aja bisa jadi kompetitor kita gitu. Nah, makanya karena itu trade of new entrance-nya besar atau bargaining power of kompetitornya jadi gede juga, bisa keluar masuk seenak sendiri, itu jadi nggak menarik. Ada barrier to entry-nya rendah juga, hambatan untuk masuknya rendah juga, nggak menarik. Tapi biasanya bisnis-bisnis yang hambatan masuknya tinggi biasanya susah untuk kita masukin juga, karena mungkin butuh modal, ya kan? Kita mau bikin maskapai penerbangan, butuh modal berapa triliun kita beli. Ya kan, pesawat. Kita mau bikin provider sendiri, nyaingin Telkom, Indosat dan kawan-kawan. Berapa triliun kita harus bikin BTS dan layanannya. Nah, biasanya yang barrier to entry-nya tinggi itu emang nggak gampang juga untuk kita masukin. Karena biasanya antara dana atau modalnya besar, terus dilindungi sama regulasi pemerintah mungkin, atau juga mungkin ada paten-paten yang sudah melindungi eksklusivitas tertentu. Nah, itu nggak mudah. Terus yang selanjutnya adalah substitute-nya ya, apakah di situ ada ancaman-ancaman dari kompetitor kita ya yang memberikan produk pengganti atau mungkin alternatifnya, itu juga kita perlu lihat. Apakah banyak atau sedikit perusahaan yang menyediakan jasa sejenis ataupun alternatifnya. Nah, kalau udah banyak ya nggak menarik. Karena konsumen dengan mudahnya pindah ke lain hati. Gitu kan, dengan produk kompetitor. Dan yang terakhir baru kita lihat yang namanya persaingan ya, rivalry among competitors. Jadi antar satu kompetitor dengan kompetitor yang lain itu saingannya gimana? Oh, saingannya udah mulai black campaign, saingannya udah mulai perang harga, saingannya udah mulai nggak sehat. Ya berarti industri itu udah nggak menarik. Tapi kalau saingannya masih kompetitif, masih positif gitu ya, bersaing positif dalam ya udah menang-menangan fitur aja deh kita, inovasi aja deh kita yang diunggulkan, nah itu masih oke lah kita masukin. Tapi kalau udah mulai perang harga itu udah mulai ciri-ciri bahwa industri itu udah berdarah, udah nggak menarik lagi. Ini 5 forces. Tentunya kalau mau memperdalam ini ya, ini mesti didetailkan lagi ya, supaya jadi tindakan yang tadi actionable, terus bisa dihitung kuantitatif kondisinya gimana, terus bisa di-compare sama bisa di-spesifikan divisi apa yang akan ngerjain ini, kayak tadi. Nah, kita akan fokus masuk lebih detail ke external factor evaluation matrix atau EV matrix ya.